Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar? Jadi dalam video kali ini kita akan menerangkan bagaimana cara merawat umbi jalar ya setelah untuk mendapatkan hasil yang spektakuler dan menakjubkan luar biasa dan mendapatkan hasil yang padat gitu ya teman-teman semua. Nah ini ukurannya aku perpadat lagi ya karena kemarin masih ada jarak ya di antar umbi jalar satu ke umbi jalar yang lainnya, sehingga sekarang kemarin 40 cm 45 cm, sekarang kita perpadat menjadi 35 cm supaya tidak ada celah-celah lagi ya teman-teman semua. Nah untuk perawatannya ya yang aku lakukan ya, jadi poin yang paling penting untuk menanam umbi jalar itu ya teman-teman semua, supaya berhasil ya, jadi pas hari-hari pertama ya teman-teman semua sampai 1 bulan kita harus terus rutin untuk jangan sampai kekeringan ya teman-teman semua. Bukan rutin menyiram ya, kalau ada hujan mah teman-teman semua gak perlu menyiramnya lagi gitu ya. Ya mah kalau gak ada hujan misalnya ya, teman-teman semua harus rutin gitu ya, disiram terus gitu, jangan sampai si akar-akar yang pertama itu mati ya teman-teman semua. Emang hidup ya teman-teman semua untuk si umbinya, tapi si umbi jarnya biasa seger lagi nantinya gitu ya, tapi si akar-akar yang menancap itu gitu sebagian kering nantinya kalau teman-teman semua tidak menyiramnya. Sedangkan gitu ya teman-teman semua, itu adalah akar pertama itu adalah calon-calon yang nantinya akan bakal menjadi ubi ya teman-teman semua, umbi jalar gitu. Sedangkan kalau kan nantinya akan yang tubuhnya itu akan satu dua ubi saja gitu, kalau disampai mati gitu ya, sampai matoi. Ini umbi apa? Nah gitu ya teman-teman semua, jadi teman-teman semua harus gitu ya rutin menyiram-nyiram setiap hari, jangan sampai ada yang kelewatan gitu ya. Nah untuk tahap proses berikutnya setelah rutin dalam penyiraman gitu ya, otomatis kan tidak kalau jumlah banyak gitu ya, dari 1.000 batang itu otomatis tidak tumbuh 1.000 batang, itu kan sebagian saja gitu ya yang tumbuh ada gitu, ada sebagian gitu ya yang tumbuh gitu ya teman-teman semua. Perlu melakukan penanaman ulang gitu ya di umur 1 sampai 10 hari atau 15 hari lah, 10 hari ya, 10 hari. Jadi supaya tidak kegocot ya, kalau kalau ada yang misalnya mati gitu ya di waktu penanaman misalnya ya, sudah melewati 15 hari gitu ya, sudah gak perlu ditambah lagi, gak perlu disulam lagi ya teman-teman semua. Nah untuk proses berikutnya setelah itu ya, setelah melakukan rutin penyiraman untuk perawatan ubi jalar gitu ya, teman-teman semua bersihkan gitu ya rumput-rumput yang ada di sekitaran ubi jalar itu ya teman-teman semua. Kan ini ada tuh banyak ada rumput ya yang timbul-timbul seperti ini ya, jangan sampai terlalu tinggi gitu ya teman-teman semua. 2 mingguan itu ya mungpung gitu, masih kecil-kecil seperti itu tuh si rumputnya gitu ya. Nah kalau di sini juga ada tuh itu tuh itu harus cepat-cepat dibersihkan gitu ya, jangan sampai balap gitu dengan ubi jalarnya gitu ya. Kan ini otomatis berkompetisi dalam menyerap nutrisi yang ada di dalam tanah, sehingga gitu ya saling mengalahkan nantinya kalau tumbuh seperti ini buru-buru sebelum menjadi persaingan antar ubi jalar gitu ya. Itu adalah kunci sukses juga ya teman-teman semua. Dan yang sangat pentingnya lagi yaitu teman-teman semua harus menggunakan benih bibit yang berkualitas tinggi gitu ya. Dan teman-teman semua tidak bisa teman-teman semua dengan jenis-jenis tertentu gitu ya. Banyak gitu ya jenis-jenis yang tidak bisa seperti ini kan menanamnya gitu ya. Jadi jangan coba-coba teman-teman semua menanam ubi jalar dengan seperti ini, dengan jenis-jenis yang tidak cocok untuk penanaman seperti ini ya teman-teman semua.
nantinya jadi teman-teman semua bisa mendapatkan hasil gitu ya yang diinginkan. Yang kelima, teman-teman semua jangan mencampur ya, mencampur benih ya. Misalnya di sini kita tanam jenis ini, terus ada lagi jenis yang lain di sini gitu ya. Terus di sini lagi beda lagi jenisnya gitu ya. Nah, nanti itu juga sangat salah ya, sangat salah sekali ya teman-teman semua. Itu akan menjadi kesalahan fatal nantinya. Makanya di sini aku tidak mencampurkan benih-benih yang lain gitu ya yang ada di sini gitu ya. Dan apabila pertumbuhannya seperti ini ya teman-teman semua, tuh ada yang gede, ada yang kecil gitu, tuh ada yang baru gitu ya, itu normal ya teman-teman semua. Nanti juga akan saling menyusul gitu, gak apa-apa gitu ya. Nah gitu ya teman-teman semua, jadi tuh perawatan gitu ya. Mang Cina mana coba kalau anda gitu betul-betul pengalaman dalam menanam ubi jalar di lahan yang lebih luas gitu ya. Iya, ini mah iya, aku juga tanam di lahan luas gitu. Tapi ini mah yang supaya tidak pusing gitu ya teman-teman semua, bisa gampang memahami, jadi aku nanamnya sedikit gitu. Yang di ini mah kan di tuh belakang rumah gitu ya, di belakang rumah, jadi ini mah hanya sedikit gitu ya yang aku tanam gitu, supaya bisa dibuat tutorial gitu ya. Dan sebagaimana gitu ya apa yang teman-teman semua inginkan gitu kan. Teman-teman semua pasti gitu ya menginginkan ubi jalar yang spektakuler dan menakjubkan. Makanya di sini atas dasar kasih sayang aku kepada teman-teman semua, aku memberitahukan gitu ya bagaimana cara tahap demi tahapnya gitu ya. Nah untuk jenis ini ya teman-teman semua, untuk sekarang gitu ya masih unlimited gitu ya. Jadi aku tidak dulu gitu ya mengeluarkan, jadi supaya aku bisa memperbanyak dulu. Nanti kalau sudah banyak teman-teman semua bisa order gitu ya. Kalau nanti sudah ada nanti aku akan cantumkan di komentar aku ya. Nanti aku akan sematkan atau ada di deskripsi untuk cara mendapatkan benihnya gitu. Nah gitu ya teman-teman semua, tuh perawatan. Apalagi teman-teman semua kalau ada yang mau tahu gitu ya, di umur 1 sampai 10 hari supaya mendapatkan hasil seperti ini. Kemarin kan media tanam sudah aku kasih tahu apa saja media tanam yang digunakan gitu untuk mendapatkan hasil yang bagus, yang seperti di video aku ya, yang dicuplikan tadi gitu. Nah apabila teman-teman semua sudah yakin gitu ya, dan deal dengan apa yang aku sampaikan, dan teman-teman semua mau mencoba, nanti ya teman-teman semua kalau benihnya sudah ada gitu. Nah ini contoh, ini kan gak bersih kayaknya tadinya pas pemaculan, jadi tuh ada umbi, jadi ini tuh enggak. Kalau ada varietas lain gitu ya dibuang. Ini bekas tanam tadinya ya teman-teman semua, aman, bekas tanam ditanami lagi aman. Nah gitu tah. Nah ini aku bibitkan itu sudah ya sama ini barengan ini ya, kita anggap aja 10 hari sama, karena ini gak bareng ya nanamnya gitu ya, menunggu benih gitu, benih banyak dulu gitu ya aku tanam lagi, benih banyak dulu aku tanam lagi. Jadi begitulah teman-teman semua. Nah ini aku uji coba juga dalam bentuk jenis cilembu, supaya teman-teman semua tidak perlu membeli, dan teman-teman semua bisa mendapatkan benih dengan secara gampang gitu ya. Mudah-mudahan gitu ya, jika tanam cilembu juga gitu ya bisa bagus ya, seperti hasilnya seperti jenis umbi aum itu ya. Jadi sehingga teman-teman semua nggak perlu beli gitu ya dari aku gitu ya. Teman-teman semua bisa dapatkan
di mana saja gitu ya kan, banyak gitu ya, sudah terkenal dan sudah tersebar di seluruh Indonesia gitu kalau untuk jenis umbi cilembu mah gitu ya. Makanya aku juga gitu ya membuat uji coba dengan tanam seperti itu, dengan jenis cilembu gitu. Tuh kan kurang gimana kumplit aku membuat video ya teman-teman semua, supaya teman-teman semua bisa melakukan apa yang aku lakukan gitu, dan bisa diambil hikmah dan faedahnya gitu ya. Oh kalau gini begini, oh kalau gini begitu gitu, kalau begini begini gitu ya. Jadi seperti itu ya teman-teman semua. Cukup sekian ya teman-teman semua, mudah-mudahan bisa diambil yang baiknya apa yang aku ucapkan, dan membuang yang buruknya apa yang aku ucapkan gitu. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata dan lainnya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.